Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adinun nasiha. Qulna liman? Qala Allahu lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Hadis yang nomor 7 dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, "Liman?" Untuk siapa? Kepada siapa? Ya Rasulullah. Qala, berkata Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabi, dan untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya, wali aimatil muslimin, dan kepada orang pemimpin-pemimpin muslim, pemimpin umat muslim dan pemimpin-pemimpinnya, wa amadhim, dan seluruh orang-orang yang lainnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, adinun nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan agama? Agama adalah nasihat. Kalau pengen dapat nasihat maka harus ke mana? Majelis. Majelis. Terus pengen dapat lagi? Adinun nasihat. Agama adalah nasihat. Paham gak maksudnya agama adalah nasihat itu apa? Agama adalah Nasihat. Adinu adalah agama. Nasihat. Nasihat tahu nasihat nggak? Nasihat. Tahu nasihat nggak? Apa nasihat? Nasihat. Pelajaran. Bukan. Pelajaran. Nasihat apa tahu nggak? Nasihat dari temannya. Berarti kalau misalnya ada orang ngomong, gue kasih pelajaran tuh, berarti pengen kasih nasihat tuh dia. Biar kita kasih pelajaran. Apa? Nasihat. Nasihat itu apa? Susah dibilangin. Tahu nasihat nggak? Nasihat itu bahasa Indonesia. Nasihat. Jangan. Jangan. Wejangan. Wejangan. Apa wejangan? Nasihat itu diambil dari kalimat nasohu. Nasohu rijal usobuhu idha faktu fasyakuhu fa'ilu nasih bima min salat masuk. Jadi yang dimaksud nasihat adalah kalimat jami'atu ma'naha hayyaratul hidil lil mansuhi lahu. Jadi kalimat-kalimat yang dimana seluruhnya itu mencegah daripada seseorang untuk melakukan perbuatan apa yang dimaksud dengan nasihat. Itu adalah nasihat. Jadi nasihat itu kalimat-kalimat yang sifatnya adalah rujukan atau kalimat-kalimat yang sifatnya adalah ajakan di dalam suatu kebaikan. Maka oleh karena itu, kalau nasihat itu adalah sesuatu yang sifatnya baik, sesuatu yang memang bagus, maka sesuatu yang bagus itu adinu an nasihat. Maka kalau misalkan kita pengen mendapatkan suatu nasihat atau suatu yang manfaat yang baik dan ajakan-ajakan yang baik atau kalimat-kalimat yang terbaik daripada yang namanya sebuah nasihat, maka kita harus kembali kepada agama. Agamanya apa? Islam. Maka oleh karena itu, ketika seseorang memperdalam agama, ketika seseorang kembali arruju ilal din, kembali kepada agamanya, maka dia akan mendapatkan nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk dirinya sendiri. Terhadap siapa? Terhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kepada para kitab-kitabnya Allah, kepada para rasul-rasulnya Allah, dan kepada para ulama-ulamanya, kepada para pemimpin-pemimpinnya, dan kepada para sesama muslim. Nah, gitu ya. Jadi nasihat untuk diri sendiri berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Rasul, berhubungan dengan ulama-ulama, berhubungan dengan para pemimpin-pemimpin, dan berhubungan kepada sesama muslim. Jadi mana nasihatnya di sini adalah ketika kita kembali ke agama, maka kita pasti akan mendapatkan suatu nasihat yang dimana nasihat itu untuk memperbaiki diri kita. Ya. Karena memperbaiki diri kita itu dimulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hubungan seseorang dengan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala baik, insya Allah dengan yang lainnya pun pasti akan baik. Kenapa? Karena dia menjaga sesuatu yang sifatnya itu dari dirinya pribadi, dari dirinya sendiri, dari hatinya, segala macamnya, maka dia pun insya Allah akan menjaga daripada dengan orang yang lainnya. Jadi adinu atau agama di sini ada maksudnya adalah ilmu tentang yang namanya agama. Jangan salah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa riwayat kitab kuning disebutkan bahwasanya yang namanya ilmu itu sangat mahal, ya. Yang namanya ilmu itu sangat mahal. Oleh karenanya la utihu ilman illa ma uhibbu. Kata Allah, yang namanya ilmu itu gak bakal saya berikan kecuali kepada orang yang saya cintai. Ya, kepada orang siapa? Kepada orang yang saya cintai. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang kafir, dia gak percaya sama Allah, dia gak beriman sama Allah, tapi masih dikasih raja. Orang yang maksiat, dia mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih diberikan umur yang panjang. Para koruptor, para pengkhianat bangsa, meskipun mereka melakukan hal-hal tersebut, tetapi mereka masih diberikan yang namanya apa? Diberikan yang namanya nikmat, diberikan daripada yang namanya rezeki, panjang umurnya, disehatkan badannya, apa segala macamnya. Itu semuanya bebas karena Allah itu adalah Rahman, Allah itu adalah Rahim. Walakin akan tetapi kalau misalkan kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Makanya kalau misalkan kita itu ingin menilai diri kita apakah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dilihat dari kitanya terhadap ilmunya. Maksudnya itu ilmu apa? Ilmu agama. Ya, maksudnya adalah ilmu agama. Kalau kita diberikan kepahaman tentang ilmu agama, tandanya Allah cinta kepada diri kita. Tetapi kalau kita tidak diberikan kepahaman tentang ilmu agama, maka artinya adalah apa? Maka artinya adalah kalau kita nggak dikasih paham berarti apa? Tidak diridhoi Allah. Kalau tidak diridhoi belum tentu. Tapi itu bisa menjadi bukan berarti pasti ya, bisa menjadi bahwasanya kita itu termasuk orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, berapa banyak Bu orang-orang yang tiap malam Minggu atau tiap malam Jumat itu datang ke tempat majelis taklim tapi nggak pulang, nggak dapat ilmu apa-apa. Atau mungkin di sini ibu semua datang ke sini tapi pulang tuh nggak ngerti apa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Ya. Tapi ada orang yang nggak pernah ke majelis taklim, nggak pernah pergi datang ke tempat-tempat pengajian atau apa segala macamnya, tapi dapat pemahaman ilmu agama. Entah karena dia punya teman yang paham ilmu agama, karena akhirnya sering nongkrong bareng atau ketemu bareng, akhirnya dia dapat ilmunya dan dia paham dan dia mengerti. Maka dia bisa termasuk orang yang juga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Padahal apa? Padahal orang tersebut gak pernah pergi ke majelis taklim. Padahal orang tersebut gak pernah datang ke tempat-tempat pengajian. Tetapi dia mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau misalkan kita nih, kalau dibandingkan ya diri kita yang sering pergi ke tempat pengajian atau sering pergi ke tempat-tempat majelis taklim dan nggak dapat ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang nggak pernah datang ke majelis taklim tapi dapat ilmu, kira-kira malu apa? Kira-kira malu apa nggak? Makanya kalau misalkan ilmunya ada sedikit apapun ilmu yang ada di majelis taklim itu perlu didengarkan, perlu dicatat dan perlu yang namanya diamalkan. Karena jangan sampai kita itu maksudnya bukannya nggak, tetap ya kalau pergi duduk di majelis taklim, hatta duduk pun meskipun cuma duduk doang, bahkan tidur sekalipun itu tetap mendapatkan yang namanya keberkahan, yang mendapatkan manfaatnya. Akan tetapi yang namanya kemanfaatan itu harus dimaksimalkan. Karena kalau tidak dimaksimalkan, percuma kita punya umur yang panjang. Kalau misalkan hidup kita cuma 1 tahun, hidup yang paling masa-masa hidup yang paling berharga ya di dunia ini itu adalah masa-masa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa-masa kita sujud, masa-masa kita beribadah. Karena nanti kalau misalkan di yaumil akhir atau misalkan di hari hisab, di tempat penghisaban, itu rekaman yang paling kita pengen tonton itu adalah rekaman ketika kita itu lagi ibadah. Bukan rekaman kita lagi gibah, bukan rekaman kita lagi maksiat atau rekaman kita lagi ngapain, bukan. Tapi rekaman yang paling kita pengen nonton adalah rekaman ketika kita taat sama Allah. Maka kemudian umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, kesempatan bahkan, maka jangan disia-siakan ya, taat sama Allah, sujud juga kepada Allah. Nah, nasihat adimu an-nasihat. Ketika kita kembali kepada agama, maka seolah-olah kita menasihati diri kita, memperbaiki hubungan kita. Dan yang paling utama adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjebak oleh pemikiran-pemikiran setan, pemikiran-pemikiran yang keluar daripada yang namanya daripada adab kita, ya. Adab kita sebagai seorang hamba. Kadang ada aja pemikiran setan, pemikiran sesat. Ya. Ini seumpama. Seumpama ternyata ibu-ibu itu ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Ya, seumpama ya, ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Kira-kira masih mau sholat atau enggak? Masih. Hah? Kira-kira masih mau sholat apa? Masih mau ibadah apa enggak? Masih mau puasa apa enggak? Masih mau zakat apa enggak? Masih. Kenapa coba tanya? Berusaha. Tapi kan udah ditakdir masuk neraka. Berusaha apa? Berusaha masuk surga? Hah? Berdoa supaya apa? Ada aful iman, selemah-lemahnya iman adalah kalau kan kita pernah bahas waktu itu ya, waktu di dalam pengajian kita sebelumnya itu akhiratul awam gitu ya. Yang namanya yang selemah-lemahnya suatu keimanan adalah ketika seseorang itu taat atau liman yukhaffu 'alan nari. Di mana seseorang itu beribadah ketika dia itu takut yang namanya masuk ke dalam neraka. Ya. Ibu takut masuk neraka atau nggak mau masuk neraka? Enggak gini, ibu takut masuk neraka atau pengen masuk surga gitu? Nah, takut neraka nggak? Takut. Lebih takut neraka atau lebih pengen masuk surga? Lebih kalau disuruh milih ya, lebih takut ke nerakanya atau lebih pengen masuk surganya? Pengen masuk surga. Tapi kok amalnya tidak mencerminkan ya? Jendel. Saya tidak melihat tanda-tanda surga. Ada. Jangan tahu ya. Karena ya mau bagaimanapun ini tandanya masuk majelis taklim pengen masuk surga. Iya, kalau misalkan kesininya memang pengen mendapatkan ridhonya atau ya. Tapi kalau yang datang kesininya supaya pengen ketemu teman
biar bisa ngomongin tetangga yang bikin kita kesel? Enggak. Emang enggak? Enggak. Masa? Soalnya kayak tetangga. Nah, maka daripada itu pula ya, selemah-lemahnya iman adalah ketika kita itu beribadah atau taat, tapi karena alasan takut neraka atau karena kepengen masuk Surga. Yang terbaik di dalam ibadah atau ketaatan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita pertama kali ya, supama nih, kita mikir sedikit ya Bu. Saya nggak usah mikir yang panjang-panjang gitu. Kalau itu cuma hidup sendirian di dunia ini ya, semua hidup sendirian. Kira-kira yang pertama kali dipikirkan itu apa? Ketika ibu itu lahir nih, pertama lahir, tapi lahirnya tuh sendirian gak ada siapa. Pertama yang dipikirin itu apa? Apa nggak ada pikiran? Masa kita sendiri? Iya kalau seumpama sendirian gitu. Kira-kira yang pertama dipikirkan apa? Mencari teman. Mencari teman. Kalau ada setan itu mungkin juga. Kan nggak kelihatan sebenarnya. Kira-kira apa yang dipikirin? Pengen dibantuin. Takut. Karena hal yang paling mendasar di dalam suatu arti kehidupan, dalam arti kehidupan adalah sebuah fungsi, adalah sebuah sabab dan musabab. Ya. Contoh, orang nyiptain pisau dapur gunanya buat apa? Buat motong-motong yang ada di dapur atau sayuran, entah ayam atau apa segala macam. Orang nyiptain kendaraan digunakan buat apa? Buat dikendarai biar makin cepat atau orang nyiptain sendal buat apa? Nah, kalau kita mikir sedikit aja, kita tuh harus bertanya, kita tuh diciptakan untuk apa? Ya? Ibadah. Diciptakan untuk apa? Ibadah. Penciptaan itu seharusnya yang kita ingin atau kita ingatkan di dalam diri kita. Karena kalau misalkan pisau dapur dipakai buat membunuh orang, kira-kira penciptanya marah apa enggak? Marah. Kalau misalkan sendal, ya, yang dipakai buat jadi alas kaki, dilempar apa dipakai buat melempar kepala orang, kira-kira yang buatnya itu nggak apa? Kesel apa enggak? Maka begitu pula dengan diri kita. Penciptaan itu siapa yang menciptakan kita? Apa arti kehidupan kita? Mengapa kita diciptakan? Maka kita cari tujuan itu, maka kita pahami. Kan kalau misalkan dalam Al-Quran apa? Illa liya budul, ya. Kalau misalkan manusia itu diciptakan kecuali tidak bukan hanyalah untuk beribadah. Tapi makna ibadah di sini maksudnya adalah taat, nurut. Ya, maksudnya adalah nurut. Kenapa kita sholat? Apakah sholat itu penting? Sholat itu nggak penting, ya. Sholat itu nggak penting. Sholat itu nggak yang bagus banget. Tapi karena Allah yang perintah, akhirnya itu sholat menjadi penting. Ya. Maksudnya gitu, maksudnya ya kalau misalnya kita tahu belajar ya memang sholat itu kan ada banyak manfaatnya, ini kebutuhan apa segala macam. Tapi di dalam status kita sebagai seorang hamba, sebenarnya sholat itu nggak penting, puasa itu nggak penting, zakat itu nggak penting. Tapi karena itu perintah Allah, jadi penting. Jadi yang penting sholatnya apa Allahnya? Allahnya. Kita muhasabah diri kita diciptakan untuk apa, penciptaannya bagaimana. Jangan terfokus dengan hal-hal yang lainnya. Ibaratnya kayak pisau dapur ya dipakai tadi buat motong. Tapi buat ganjel pintu bisa nggak? Buat ganjel pintu bisa apa nggak? Bisa. Kira-kira kalau ibu diciptain yang harusnya ibadah tapi malah fokusnya ke dunia, ibu-ibu ada bedanya nggak sama pisau yang dipakai buat ganjel pintu? Kan pisau aslinya buat potong sayuran kan? Tapi bisa nggak dipakai buat ganjel pintu, bisa nggak? Bisa kan? Ya kan? Tapi kan nggak sesuai dengan fungsi utama penciptaan di pisau kan? Nah manusia kalau yang dia itu hidup tapi ibadahnya nggak lebih banyak taatnya nggak lebih banyak dibandingkan yang lainnya, maka itu sama kayak pisau dipakai buat ganjel pintu. Mau nggak
kalau lebih suka Ngejaga doang. ya. Maka oleh karena itu harus ingat terhadap penciptaan. Dan yang tadi saya bilang ya, ketika Allah itu memberikan ilmu kepada seseorang itu tidak kepada orang sembarangan. Artinya apa? Artinya orang yang dikasih ilmu sama Allah dalam kutip adalah ilmu agama, maka dia termasuk orang yang dicintai Allah. La yusamma an-nasu illa muhibban lil ilmi. Ya, tidak dikatakan seseorang itu adalah sebagai manusia kecuali dia itu mencintai yang namanya ilmu. Maka ketika kita merujuk kembali pada ilmu agama, maka itu bisa menjadi nasihat kepada diri kita. Oke, mungkin ada pertanyaan?